guys, what's up? Apa kabar? Balik lagi bersama saya Beli Made di channel Yuk ke Bali. Oke, kali ini kita sudah bersama New Grand Vigilano. Jadi motor ini baru datang 2 hari yang lalu dan saya indennya dari awal Januari. Jadi total saya menunggu motor ini 3 bulan, ya hampir 4 bulan lah ya. Jadi awalnya saya order itu yang warna biru Tosca karena lebih suka aja warnanya kan. Kayak yang di Vasio itu biru Tosca itu lumayan bagus warnanya. Tapi karena kemarin itu dealer nelpon katanya yang ready cuman ini untuk saat ini, kalau mau cepet ya udah ambil yang ini aja katanya. Karena saya ngejar momen lebaran dan sewa motor di saat lebaran itu bakal banyak banget, jadi saya ambil yang merah aja agar tidak ketinggalan momen lebaran. Oke deh, langsung aja kita review motor Grand Vigilano ini. Seperti biasa, yang pertama saya mau komentar tentang desain. Wah, sorry. Ini motornya bunyi. Jadi motor ini bakalan bunyi seperti ini kalau posisi kuncinya ditinggal di posisi open. Jadi harus diputar ke off. Oke. Motornya udah nggak bunyi lagi. Kita lanjut lagi untuk mengomentari tentang desainnya. Untuk masalah desain, ini tentu masalah selera aja. Masalah pribadi, subjektifnya gimana. Kalau menurut saya jelas ini lebih bagus dari Vasio. Dimana Vasio itu yang aneh di bagian kepalanya, yang rada kayak apa ya, lonjong gak jelas gitu. Dan juga di desain lampu sennya itu kurang banget. Jadi untuk masalah desain, ini masalah selera, dan kebetulan saya suka ini karena desainnya benar-benar mirip dengan Vespa. Kalau di awal Vasio keluar itu kan banyak yang bilang, wah ini mirip banget sama Vespa gitu Vasionya. Padahal kalau menurut saya Vasio itu jauh banget sih dari Vespa. Bentuknya aneh. Kayaknya Vespa nggak ada yang bentuk seperti Vasio kayak gitu kan. Jadi untuk yang ini nih mantap. Buat yang budget minim pengen Vespa, ini boleh banget nih. Apalagi keluarannya Yamaha kan lumayan, karena kalau TVS juga ada tuh yang mirip-mirip Vespa, kalau nggak salah mereknya apa namanya, Callisto tuh. Callisto harganya 20 jutaan. Cuman desainnya kurang juga sih. Rada-rada ke Vasio gitu kan, kurang agak aneh aja. Untuk desain belakang, nah ini nih cakep nih. Cakep. Tuh serba meruncing. Jadi bentuknya enak dilihat. Nggak kayak Vasio datar-datar aja, banyak lekukannya juga. Dan ini untuk lampu-lampu full LED. Kalau di Vasio itu yang LED cuman headlampnya saja, lampu utamanya saja. Sedangkan yang ini dari sen, bahkan ada DRL, itu sudah LED. Yang Yamaha biasanya flip banget dengan LED, biasanya cuman bohlam. Nah ini nih sekarang udah full LED. Oke, kita lanjut ke fitur-fitur. Untuk fitur-fitur seperti biasa dari Vasio udah keyless, dan ini juga keyless. Cuman keylessnya beda, itu keylessnya sama dengan NMAX. Jadi NMAX itu kan posisi apa, buka tangki dan buka jok tuh ada di sini. Sedangkan untuk Vasio dia main di knopnya gitu. Kalau mau buka jok tinggal diputar gitu kan. Dan tangkinya ada di dalam jok. Nah, untuk fitur-fitur itu di sini nih ada power outlet 12 volt. 12 volt 12 watt. Dimana masih perlu beli konverternya lagi, yang mana itu bagus sih sebenarnya karena kita bisa colok-colok yang lain buat kayak apa namanya, vacuum cleaner dan pompa elektrik. Nah itu tuh bisa tuh. Dan untuk kompartemen depannya ini cuma ada satu. Kalau Vasio kan ada dua tuh, yang buat botol satu, buat taruh HP satu. Jadi di sini kita harus mengalah karena yang bagian kiri itu diutamakan untuk tutup
tangki. Jadi tempat untuk isi bensin tuh di sini. Nah, oke, kalau menurut saya nih isi bensin di sini tuh kelebihan yang cukup menarik, bagus. Itu karena seperti kemarin saya coba ajak jalan-jalan sama anak dan istri, kebetulan bensin habis dan anak ketiduran di motor. Jadi mereka nggak perlu turun atau membangunkan si anak lagi untuk isi bensin. Nah, jadi nih isi bensin di sini nih cukup membantu. Oke, kita ke ini daerah kepala nih. Nah, di sini nih ada apa namanya speedometer, dimana dibagi dua klaster, yang atas dan bawah. Nanti kita bahas lanjut. Nah, di sini nih ada seperti biasa idling stop. Kalau di Honda tuh sistem idling stopnya, kalau di sini start stop system. Nah, itu bisa diaktifin atau bisa diaktifkan. Nah, nih bagusnya tuh di sini nih, kalau voltase akinya rendah atau kurang memadai, walaupun ini diaktifkan, itu start stop sistemnya nggak jalan. Jadi mesti diisi dulu atau digasin dulu biar voltasenya naik dan voltasenya memadai. Nah, ini itu jalan sendirinya. Yang kemudian di sini ada fitur umum dari Yamaha, dari klaster murah sampai termahal, ini wajib ada nih di Yamaha nih, yaitu lampu hazard. Kemudian ini ada tombol start, sini ada klakson, sen, dan lampu jauh, lampu dekat. Dan ini saya nggak tahu ini fungsinya apa, tolong yang tahu komen ya, ini fungsinya apa. Oke, lanjut. Yang menarik dari motor ini adalah di bagian spionnya. Lihat, kapan lagi nih Yamaha punya spion yang model seperti ini? Bahkan ada chrome-nya. Biasanya tuh Yamaha itu pakai model spion dari Yamaha Mio keluaran tahun nggak enak lah. Dari keluaran tahun pertama tuh dia udah pakai spion yang sama, dan akhirnya di Grand Villano ini punya spion yang berbeda. Dan di sini juga sudah ada apa namanya baut peninggi, baut penambah ini nih. Nih. Nah, ini. Jadi kalau mau pasang phone holder tuh enak tuh di sini nih. Di bagian sini tuh enak. Nggak kebentok dengan bodi. Oke. Kita coba nyalakan dulu ya. Bagaimana nyalanya? Kita cek di speedometernya. Lihat. Wah, ini speedometernya menarik banget karena yang bagian bawah ini sudah layar berwarna, atau katanya sih TFT ya. Jadi ini layarnya TFT, sedangkan yang ini masih monokrom tapi sudah negatif. Nah, jadi kalau siang itu masih kelihatan, dan malam pun juga kelihatan. Kalau malam dia menjadi ini yang angkanya putih jadi hitam, kalau siang ini yang harusnya hitam jadi putih. Itu angkanya, angka speedometernya. Dan untuk bagian atas itu cuma ada speedometer aja, pengukur kecepatan, dan bawah ini ada full meter dan ada fuel eco. Jadi untuk semakin jarumnya naik itu semakin irit penggunaan kita. Nah, kalau biasanya kan di motor Yamaha kayak gear atau yang bawah-bawahnya lagi itu hanya ada indikator eco-nya saja. Nah, kalau ini nih real time. Jadi kalau kadang di tengah, kadang di atas, semakin kita naik atau di atas terus, itu semakin irit penggunaan motor kita. Oke, di sini ada odometer. Jadi motor ini udah jalan 165 km padahal baru datang 3 hari. Dan ini ada penanda jam 10.17 saat kita recording sekarang. Ini ada tombol select dan resetnya. Nah, ini nih ada trip 1. Kemudian ada penggunaan real time liter per 100 km. Dan kemudian ini ada penggunaan average bahan bakar. Jadi 2,3 liter per 100 km. Nah, jadi sekitaran 1 liter itu tembus 50 km sih. Nah, ini nih irit nih. Jadi cukup irit, sama seperti Yamaha Vasio karena mesinnya juga sama nih dengan Vasio ya. Oke, di sini ada indikator baterai. Nah, ini nih yang menarik tuh di sini nih. Kalau motor kita nyalakan,
dan rodanya berputar. Di sini tuh ada kayak semacam animasi tuh di sekitaran rodanya tuh. Dan kalau hybridnya aktif nah nih di bagian tengah nih nyala dia. Jadi motor ini kan mild hybrid, sama seperti Vasio, dimana pada saat start awal itu biasanya penggunaan konsumsi bahan bakar tertinggi itu kan di awal. Nah, tapi kalau di sini dibantu dengan aki. Sekitar 3 detik pertama itu dibantu dengan aki, dan ini bakalan nyala nih, yang di tengah nih bakalan nyala itu selama 3 detik, sehingga penggunaan bahan bakar di awal tuh nggak terlalu banyak, tapi tenaga tetap ada. Nah, cuman minusnya mild hybrid ini lumayan boros dengan aki, karena di Vasio saya itu aki belum setahun sudah ganti, dan sepertinya pengaruh di hybridnya serta di penggunaan Y-Connect-nya, sehingga di Vasio saya itu alat CCU-nya atau yang nyambung ke HP-nya itu saya cabut biar lebih irit baterai, karena toh juga nggak digunakan. Oke, kita lanjut ke bentar, ini kita cek dulu ya. Nah, nih DRL nih kan nyala nih DRL-nya nih ganteng nih. Kalau malam nih keren nih, cakep. Di sini nyala, wah tuh, keren. Dan kalau motor hanya di on-kan saja, ini lampu utama belum nyala, sedangkan DRL-nya udah nyala. Kita coba ya. Kita coba matikan dulu. Oke, udah mati. Kita on kan. Nah kan, nyala kan. Cuman yang lampu utama nggak nyala. Nah, itu lumayan bagus juga sih nih. Oke, kita lanjut ke yang menarik lainnya di bagian bagasi. Nih kita buka bagasi dulu. Nih, hap. Tada! Wah, ini bagasinya gede banget. Jadi ini bagasinya ukurannya sama dengan NMAX. Salah satu kelebihan dari Vasio ya di bagasinya, dimana Vasio cukup kecil. Nah, ini nih bagasinya gede. Dan yang menarik lainnya itu nih, ada lampu di bagian bagasi. Kenapa menarik? Karena kemarin malam, seawalnya lampu ini saya kira hanya gimmick belaka. Dan kemarin malam kita tuh belanja banyak barang-barang itu kan, karena di Bali itu kan plastik dilarang. Jadi kita belanja dari minimarket, langsung masukin ke sini aja, masukin ke bagasi tanpa ada wadah, kita masukin. Jadi ada berantakan di sini. Nah, keluarnya kan malam hari tuh. Jadi kita yakin nggak ada barang tertinggal di bagasi ini, dan kita juga nggak perlu nyalakan senter dari HP lagi, karena ini udah cukup terang untuk melihat isi dari bagasi ini. Oke, bagasinya cukup luas dan lebar, cocok banget untuk jalan-jalan di Bali. Apalagi kan kalau kita jalan-jalan tuh bawa barang banyak kan, bawa makanan, bawa handuk untuk ke pantai kan. Nah, ini lumayan nih. Sandal, sepatu, masuk semua udah. Oke, kita tutup saja. Yang menarik lainnya apalagi ya? Nah, ini nih. Menarik nih. Yang dua nih. Pertama nih, yang ini nih. Tatakan kaki lebar macam PCX. Kalau PCX kan tatakannya ini enak nih. Jadi pijakan belakang tuh benar-benar nyaman nih. Coba deh, benar nyaman. Kayak di PCX tuh kaki tuh napak semua. Nggak sakit. Dan pembukaannya tuh juga enak. Kalau pakai kaki naik, langsung didorong pakai kaki itu masih berasa, nggak mesti ngeraba-raba lagi, langsung bisa didorong pakai kaki, cetak gitu. Tuh enak tuh. Terus yang ini nih, tutup knalpot sudah ada lapisan chrome-nya nih, dan ini bukan plastik loh, besi nih. Dengan harga 28 juta. Mending lumayan daripada Vasio kan. Vasio itu tutup knalpotnya masih bahan kasar seperti yang ini nih, kasar. Kalau dibandingin dengan Scoopy, ya Scoopy kan masih lumayan tuh. Ada glossy dan catnya halus gitu kan. Materialnya juga halus untuk tutup knalpotnya. Kalau Vasio enggak, kasar, udah gitu aja. Oke. Untuk masalah pelek masih sama dengan Yamaha Vasio. Pelek depan juga. Dan untuk sensor speedometernya ini nih ada di sini. Yang ini nih sama kayak NMAX.
Kalau Vasio kan masih pakai kabel. Nah, kalau ini udah jadi satu dengan piringannya nih, pakai sensor di sini nih. Jadi cukup menarik ya. Oke, teman-teman, bunyi lagi nih. Kita matikan lagi. Sepertinya segitu dulu untuk ulasan saya hari ini. Kita mau bahas apa namanya? Untuk kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan Vasio, yaitu tuh dari desain dan bagasi. Untuk selebihnya itu udah sama dengan Vasio. Jadi kalau buat teman-teman yang nyari desain yang unik, yang Eropa style, nah ini nih cocok nih. Karena apa namanya, beda harga dengan Vasio itu lumayan nih. Kalau di Vasio di harga 22 dan ini nih motor di harga 28. Jadi beda 6 juta dengan mesin yang sama, dan pembedanya hanya di desain dan beberapa fitur tuh, seperti bagasi, isi tangki depan, isi bensin di depan, dan full LED dengan beda 6 juta. Apakah worth menurut kalian? Nah, itu tuh tergantung selera pribadi aja. Kalau kalian mengejar, teman-teman itu ngejar apa namanya, fungsi, dimana fungsi semua ini nih di motor ini nih ada di Yamaha Frigo dengan harga 22 juta juga tuh. Isi tangki, isi bahan bakar di depan, bagasi besar, di deck bawah juga luas. Nah, itu tuh Yamaha Frigo bisa mengcover kebutuhan itu. Sedangkan untuk yang pengen stylish, tampil beda, tapi budgetnya minim, Vasio itu cocok tuh buat teman-teman. Untuk yang mau tampil maksimal dan motor ganteng ala-ala Eropa, pengen Vespa tapi duit mepet, nah ini cocok banget nih. Kalau Vespa kan tuh di paling murah 40 juta, ini 28 juta tuh, beda 12 juta kan, lumayan tuh. Apalagi yang ngeluarin Yamaha. Oke deh, segitu aja urusan kita hari ini. Semoga motor ini banyak yang suka, nanti disewa di Bali, pengen jalan-jalan yang ganteng. Karena banyak nih teman-teman dari Instagram tuh pengen sewa Vespa dong buat nongkrong di kafe. Tapi pengennya budget minim, dimana biasanya sewa Vespa itu kan paling murah 150.000. Nah, ini rencana saya sewakan di harga 100.000 per hari. Jadi ini cocok banget nih buat pengerti Vespa. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, nanti video selanjutnya kita mau coba tes jalan motor ini. Oke, thank you. Dadah.